Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sekali lagi menghadapi lautan kerangka, respons Long Hao Shen jauh lebih mudah daripada sebelumnya, meskipun kerangka yang ada lebih berkembang. Ini menunjukkan seberapa besar kekuatannya matang sejak saat itu. Terakhir kali dia harus melindungi Hao Yue, dia baru saja naik dari langkah keempat ke langkah kelima, tapi kali ini, dia sudah secara kasar berada di peringkat kelima dari langkah keenam dalam kekuatan. Lebih lanjut menambahkan keuntungan dari kebangkitannya sebagai dewa pilihan, dia secara alami tidak merasakan tekanan menghadapi undead tingkat rendah ini. Melihat Long Hao Shen mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang, api hijau lumut di mata 12 lik yang berdiri jauh menjadi redup, terlihat menunjukkan kegelisahan mereka. Cahaya murni melepaskan aura suci yang memberi mereka perasaan bahaya yang gelisah. Bahkan Long Hao Shen sendiri tercengang mengetahui bahwa kerangka yang terus memanjat bahkan tidak berani mendekat lebih jauh setelah merasakan esensi cahaya yang kuat di udara. Teriakan tajam keluar dari Lik, dan staf tulang mengeluarkan aura kematian yang lebih intens. Segera, kerangka di depan mulai runtuh, hancur berkeping-keping sebelum dengan cepat menyatu satu sama lain. Trik ini lagi. Terakhir kali, Long Hao Shen nyaris mati karena itu. Ini adalah Raja Kerangka yang dikumpulkan oleh Lik. Dan lebih jauh lagi, kali ini hasil dari kerja sama 12 Lik, menggunakan kerangka yang lebih banyak, dan akan menghasilkan hasil yang lebih kuat dari sebelumnya. Long Hao Shen tidak berpengalaman seperti sebelumnya, bagaimana dia membiarkan Lik ini melakukan sesuka mereka. Menyerah. Long Hao Shen menggeram, dan segera, cahaya gemerlap dipancarkan dari punggungnya saat keempat sayapnya yang besar menyebar. Dengan kepakan, tubuhnya sudah didorong ke arah 12 liches itu. Sayap spiritual Long Hao Shen berbeda dari sayap cahaya Yating. Sayap cahaya Yating memiliki warna transparan yang membuatnya menyerupai sayap kupu-kupu, hanya membuat semuanya semakin indah, tapi sayap spiritual Long Hao Shen tampak dekat dengan sayap burung, sama-sama sebanding dalam hal kecepatan. Mantra Yating sudah disiapkan. Mengepakkan 6 sayapnya, dia mengambil alih posisi Long Hao Shen di pintu masuk gua, memegang tongkat tinggi-tinggi di tangannya. Selama waktu ini, elemen cahaya yang kuat terbentuk di udara, berubah menjadi bola cahaya berkilauan seukuran kepalan tangan yang terbang ke arah kerangka. Starfall. Meskipun tempat ini tidak memiliki esensi cahaya, Yating tidak hanya berevolusi 3 kali tetapi juga memperoleh manfaat dari kebangkitan Long Hao Shen sebagai dewa pilihan, dan perpaduannya dengan kompor Saint spiritual, dan kekuatannya saat ini sudah mendekati Amage di puncak langkah ke-6. Mantra yang dia berikan begitu lama untuk dipersiapkan secara alami bukanlah mantra sederhana dari langkah ke-6 tetapi mantra yang kuat dari langkah ke-7. Kekuatan terbesar Yating terletak pada kenyataan bahwa tubuhnya awalnya sepenuhnya terbuat dari esensi cahaya, jadi dia tidak perlu khawatir kekurangan energi spiritual seperti para penyihir manusia. Satu-satunya batasan adalah batas intensitas penggunaan kekuatannya, dan kecuali energi elemennya benar-benar habis, dia akan selalu bisa terus menggunakan sihir. Tentu saja, jika tidak ada yang benar-benar tersisa, ini hanya akan meramalkan kematian Yating. Starfall adalah mantra dari langkah ke-7. Dan lebih jauh lagi, itu termasuk jenis sihir elemen ringan yang eksklusif untuk peri, yang tidak bisa digunakan manusia. Hamparan luas bintang terang menabrak kelompok kerangka, dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa bintang-bintang terang ini memiliki panjang mata, mengarah ke bagian inti dalam tubuh Raja Kerangka yang menyatu. Masa kilatan cahaya keemasan mekar di tengah gelombang kerangka, dan di mana-mana cahaya keemasan lewat, kerangka itu berubah menjadi abu-abu. Bagian dari kerangka yang menyatu satu sama lain juga hancur, tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kombinasi mereka. Pada saat itu, Long Hao Shen tiba di depan 12 liches. Setelah sayapnya menjadi 4, kecepatan terbang Long Hao Shen melonjak. Meskipun dia tidak ahli dalam penerbangan untuk saat ini, karena kurangnya pelatihan, dia masih dapat mencapai kinerja yang luar biasa di garis lurus. Karena itu, 12 lik ini hanya melihat kilatan cahaya keemasan karena Long Hao Shen sudah berada di depan mereka. Menjadi pucat karena ketakutan, 12 lik mengeluarkan tangisan tajam hampir bersamaan. Kemampuan ini khusus untuk liches.
Disebut Hisses of Terror, itu memiliki beberapa kesamaan dengan sihir penambah otak yang digunakan oleh pembunuh manusia, tetapi jauh lebih kuat, karena itu bergantung pada energi jiwa mereka untuk dicapai. Long Hao Shen menderita kerugian saat pertama kali menghadapi Liches. Namun, kali ini, Hisses of Terror tidak banyak berguna untuk melawannya. Tanggapan Long Hao Shen sangat sederhana, itu untuk membungkus dirinya dalam mantel suci diperkuat oleh riak cahaya. Bahkan jika desis teror dari Lik ini bahkan lebih kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan desis dari hantu di Gua Desolate. Sejak Long Hao Shen berhasil memahami riak cahaya, akankah ada sesuatu yang dia takuti dalam desisan kecil ini? Di udara, dengan gerakan belaka, Long Hao Shen paksa menerobos jajaran Lik. Segera, Bright Discipline berubah menjadi bayangan emas, dari tangan kanannya. Itu adalah Demon Weeping Flash. Aspek kuat Lik adalah jiwa mereka, bukan tubuh fisik mereka. Menghadapi penindasan aura suci Long Hao Shen, jiwa mereka kehilangan sedikit kekuatan. Bagaimana mungkin tubuh fisik mereka bisa menahan serangan kuat dari Demon Weeping Flash? 12 Liches ditusuk dalam sekejap, segera dibakar oleh api emas. Baik itu tubuh atau jiwa mereka, semuanya dilalap api emas ini. Ini adalah kemampuan yang diperoleh setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, api suci dalam. Dengan kata lain, semua serangan Long Hao Shen akan membawa efek dari api suci dalam penggunaannya. Api suci adalah kemampuan yang juga bisa dipelajari oleh ksatria lain, tetapi mereka harus mencapai langkah ketujuh untuk itu. Selain itu, jika digunakan, api suci akan menghabiskan sejumlah besar energi spiritual. Namun, sebagai dewa pilihan, Long Hao Shen tidak perlu khawatir tentang ini. Dapat dikatakan bahwa setelah kebangkitannya, keunggulan fisik Long Hao Shen sebagai Sion of Light dalam ayunan penuh, memungkinkan dia untuk melampaui semua ksatria dari peringkat yang sama dengan selisih yang besar. Setelah lautan kerangka di bawahnya kehilangan perintah dari Lik, hanya butuh beberapa saat agar gelombang kerangka hitam tak berujung ini menghilang. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tampak tidak puas dari pertempuran ini. Ketidakpuasan ini terletak pada ketidaktahuannya dengan kemampuannya sendiri setelah kebangkitan ini. Jika dia memperkirakan bahwa Lik ini akan sangat mudah untuk ditangani, dia tidak akan menginstruksikan Yating untuk menggunakan kemampuan yang kuat seperti Starfall. Menyaksikan penghancuran seluruh kerangka di bawahnya, dia akhirnya santai, terbang kembali ke gua itu. Hanya saja karena penggunaan kekuatannya yang berlebihan selama penerbangannya, dia terhuyung-huyung pada saat mendarat. Sepertinya saya harus melatih kemampuan terbang saya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dengan tatapan tak berdaya. Kata-kata ini bukan tanpa alasan, pertempuran antara pembangkit tenaga listrik sering terjadi di udara. Ini karena, di udara, seseorang dapat menghindari melukai sekutu dan menghancurkan bumi. Bahkan iblis buas sering tidak mau bertarung dengan manusia di tanah. Yating terkikik sambil tertawa, "Tuan, manusia seperti Anda tidak bisa terbang secara bawaan. Wajar jika Anda menghadapi beberapa kesulitan untuk terbang." Long Hao Shen memberinya tatapan aneh. Setelah Yating mampu berbicara seperti manusia, dia benar-benar merasa sedikit tidak enak badan. Tetapi poin penting adalah bahwa dia tidak tahu bagaimana dia bisa memberitahu Cair tentang sisi barunya ini. Tepat pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi pada ekspresi Long Hao Shen. Semacam firasat tak menyenangkan tiba-tiba melonjak, seolah-olah bahaya besar akan segera tiba. Bagaimana mungkin setelah membunuh 12 Lik dan pasukan kerangka mereka, ancaman besar seperti itu muncul begitu tiba-tiba? Apa itu pada akhirnya? Persepsi Yating tidak kalah dengan Long Hao Shen, apalagi di awalnya membentuk satu dengan dia. Dia secara alami memiliki beberapa kesadaran tentang apa yang muncul dalam indera Long Hao Shen, dan memberikan pandangan heran jauh. "Tuan, bau dengan bau yang menyengat mendekati kita. Musuh ini seharusnya mengincar daerah kita." Long Hao Shen mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkan beberapa kecemerlangan emas lembut. Keempat sayap di punggungnya kemudian dikepakkan ringan, menyerap sejumlah kecil esensi cahaya di udara. Bukan karena dunia hitam dan merah ini benar-benar tanpa elemen cahaya.
Penyihir elemen ringan lain dari seorang ksatria mungkin akan menghadapi kesulitan untuk diisi ulang di sini, tapi bagaimanapun juga dia adalah pilihan dewa. Meskipun dia tidak mungkin meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya di sini, penyerapan dan inderanya terhadap esensi unsur masih sangat kuat. Buat persiapan pertempuranmu. Tidak peduli musuh macam apa yang kita hadapi, kita harus melindungi gua dengan baik sampai HOIW berevolusi. Iya, Yating memberikan jawaban cepat, sebelum mundur, berdiri di sisi lateral Long Hao Shen. Melihat master di depan matanya, tatapannya sangat lembut. Loyalitas yang dia miliki terhadap Long Hao Shen sudah tidak sesederhana hasil dari kontrak yang menghubungkan mereka, tetapi karena fakta bahwa keberadaan Long Hao Shen memberinya kehidupan baru. Perlahan-lahan, ancaman itu menjadi semakin kuat. Menatap jauh, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi tumbuh lebih dan lebih gelisah. Apa itu? Tiba-tiba, matanya menyusut, dan segera berikutnya, dia mulai menatap ke arah tertentu. Dalam pandangannya, makhluk hidup yang aneh muncul. Sepintas, mereka tampak seperti manusia, terdiri dari 4 anggota badan, tubuh dan kepala. Namun, gaya berjalan mereka benar-benar berbeda dari manusia. Kedua kaki mereka terus bergoyang, sementara tangan mereka terentang di depan tubuh mereka. Pada setiap lompatan, mereka maju setidaknya 5 atau 10 meter, menuju ke sini dengan kecepatan terbang. Pada awalnya, hanya ada beberapa dari mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang muncul di garis pandang Long Hao Shen dan Yating. Zombie. Ini adalah zombie. Yating kehilangan suaranya karena khawatir. Long Hao Shen bertanya dengan heran, apa itu zombie? Apakah itu sejenis undead? Yating mengangguk padanya, ini adalah jenis undead yang sangat kuat. Dalam peringkat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lik, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada kerangka, dan merupakan bentuk manusia mati. Tubuh fisik mereka terkorosi oleh energi kematian tetapi tidak membusuk, dan jiwa mereka terinfeksi kematian. Sebagian besar zombie hanya memiliki naluri bertarung mereka, tetapi tubuh mereka sekokoh logam, dan kekuatan bertarung mereka seperti kekuatan penghancur mereka luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kerangka. Dan lebih jauh lagi, mereka membawa racun yang kuat di dalam tubuh mereka. Selama serangan mereka mencapai, racun akan segera mempengaruhi targetnya. Bagaimana lagi bisa ada begitu banyak zombie? Hanya dalam sedikit waktu, lebih dari 1000 zombie sudah muncul di depan mata mereka. Tuan, segalanya tidak berjalan dengan baik. Zombie ini setidaknya memiliki kekuatan langkah ketiga prajurit manusia, dan tubuh mereka adalah senjata terbaik mereka. Hanya pada langkah ketiga, Long Hao Shen menanyakan ini, merasa lebih nyaman. Mengingat kultivasinya saat ini, dia masih bisa melawan ketika menghadapi sekelompok lebih dari 1000 zombie dari langkah ketiga. Kebingungan Yating sedikit membeku, Tuan, kekuatan makhluk seperti zombie tidak terletak pada kekuatan individu mereka, tetapi pada kemampuan terpendam mereka. Sangat sulit bagi kerangka untuk berevolusi, kecuali Lik atau Lik yang kuat membantu mereka dalam evolusi mereka. Tetapi melalui pembantaian dan melahap terus-menerus, zombie dapat berevolusi dengan sendirinya. 1000 lebih zombie dari grup ini tidak mungkin semuanya berada di langkah ketiga. Ini sangat mungkin sekelompok level campuran. Ada juga jajaran zombie, dan mereka bisa berevolusi. Mendengar itu, Long Hao Shen tidak bisa menahan napas, segera kehilangan optimismenya. Yating mengangguk padanya, jika saya tidak salah, mayat-mayat yang berubah ini diberi peringkat kekuatan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi mulai dari zombie biasa, zombie spektral, zombie logam. Lalu, ada berbagai jenis zombie metalik, yang kemampuan berevolusinya paling kuat. Kekuatan penghancur mereka juga sangat menakutkan, dan jenis yang paling kuat, Raja Zombie bahkan memiliki kemampuan terbang. Tepat ketika dia mencapai titik ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa tatapan Long Hao Shen tertuju, buru-buru mengikuti tatapannya, dia kebetulan melihat zombie besar menuju ke arah mereka dalam penerbangan dengan kecepatan yang mencengangkan, sementara zombie di bawah jalannya mengeluarkan secara misterius lapisan warna hijau, mempercepat kemajuan mereka secara tiba-tiba. Raja Zombie.
Jadi sebenarnya ada Raja Zombie di antara mereka. Wajah Yating segera menjadi pucat, menjerit, Raja Zombie. Sebenarnya ada Raja Zombie di antara mereka. Bertentangan dengan harapan, Long Hao Shen tetap tenang saat ini. Yating, seberapa kuat Raja Zombie? Yating tampak bingung, saat dia menjawab, aku tidak tahu, tapi aku mendengar bahwa Raja Zombie di dunia mayat hidup adalah jenis Raja mayat hidup yang paling lemah. Namun, bahkan jika mereka lebih lemah, mereka masih entitas yang kuat. Saya khawatir yang ini setidaknya pada langkah ke-8, atau mungkin dia sudah mencapai langkah ke-9. Mendengar dia, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, matanya menyusut hebat. Namun, genggamannya atas Bright Discipline menjadi sangat stabil. Dia mengatakan sebelumnya bahwa tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia akan melakukan segalanya untuk melindungi Hao Yue dan membiarkannya berevolusi dengan lancar. Yating tidak berbicara lebih jauh, tetapi mulai melantunkan mantra. Suaranya sangat jelas, seolah-olah dipengaruhi oleh tekad Long Hao Shen, karena ketakutan yang memenuhi dirinya menghilang. Di udara, Raja Zombie datang secepat yang dia bisa. Dalam sekejap mata, dia sudah setengah jalan mendaki gunung. Melihat Long Hao Shen dengan 4 sayap menyebar di punggungnya, penerbangan ke depan tiba-tiba berhenti, dan matanya diarahkan pada Long Hao Shen dengan tampilan bingung. Seorang manusia pengguna ringan. Bagaimana mungkin masih ada manusia di sini? Suara Raja Zombie itu terdengar jelas, dan aura kematian yang mengesankan darinya menghancurkan bumi. Sama seperti Lik yang meningkatkan kekuatan kerangka, keberadaan Raja Zombie ini meningkatkan kekuatan zombie lain di bawahnya. Halo, penguasa zombie. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini? Long Hao Shen dengan tenang bertanya. Karena zombie tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia tidak akan menghasut pertempuran, dan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untuk saat ini. Raja Zombie sebenarnya tidak segera mengambil tindakan terhadap Long Hao Shen. Penampilannya sangat galak, dan dia mencapai ketinggian 3,5 meter. Mengambang di udara, dia memiliki sepasang sayap yang memuatkan di punggungnya, ditutupi dengan bulu hitam pucat. Raja Zombie tiba-tiba memiliki wajah yang sangat tampan, hanya tampak berwarna abu-abu. Bola matanya sebenarnya berwarna biru tua, dan tubuhnya dikelilingi oleh lapisan kabut hijau yang mengepul di luar. Bau busuk yang keluar darinya bisa tercium bahkan oleh Long Hao Shen yang masih lebih dari 100 meter jauhnya. Long Hao Shen tidak berani mengabaikan itu, dan melepaskan mantel suci lain untuk melindungi Yating dan dirinya sendiri dari menderita bau beracun zombie itu. Raja Zombie dengan tenang menatap Long Hao Shen, minggir, manusia. Apa yang ada di gua ini? Saya mendapat berita dari bawahan saya, dan sepertinya mereka menemukan sesuatu yang sangat berbahaya di sini. Aku harus melihat ke dalam. Long Hao Shen sebenarnya sedikit terkejut. Tampaknya Raja Zombie tidak tahu bahwa Hao Yue ada di sana. Diam-diam, dia menggelengkan kepalanya, kawanku sedang beristirahat di sini. Tolong jangan ganggu dia. Aku ingin kau pergi dari sini. Raja Zombie memberikan tatapan mengerikan, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah itu dia? Mengatakan itu, perasaan tajam yang dia keluarkan naik, dan segera berikutnya, kristal berwarna ungu gelap keluar dari mulutnya. Setelah itu, kristal ungu tua itu bergetar hebat, membiarkan kilau ungu menyebar dari dalam. Raja Zombie menggumamkan beberapa kata, dan segera berikutnya, kristal ungu gelap itu tiba-tiba berputar, langsung menunjuk ke lokasi gua di belakang punggung Long Hao Shen. Ya dewa, ini benar-benar dia. Wajah Raja Zombie tidak bisa menunjukkan perubahan apapun, dan ini adalah karakteristik zombie. Tapi pada saat ini, kabut hijau di sekitar tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dengan kilatan tubuhnya, dia benar-benar tidak memberitahu Long Hao Shen apa-apa lagi, hanya melemparkan dirinya ke arahnya. Pada saat Raja Zombie meludahkan kristal ungu itu, Long Hao Shen sudah memiliki firasat buruk. Setelah membuat persiapan pertempuran yang baik jauh sebelumnya, menghadapi zombie king yang menyerang, dia hanya mundur sedikit, mengeluarkan kilatan cahaya keemasan di matanya, saat nyala api merah keemasan yang intens langsung keluar dari tubuhnya. Justru Sunlight Fire, yang langsung dilepaskan.
Api sinar matahari merah panas naik ke langit, saat teriakan naga bisa terdengar. Long Hao Shen memegang Bright Discipline di tangannya, langsung menggunakan Ascending Dragon Strike melawan Zombie King yang mendekat. Kegelapan terkendali cahaya dan kematian terkendali suci, jadi Long Hao Shen memegang keuntungan penuh dalam aspek dasar. Ketika cahaya matahari merah keemasan itu bersentuhan dengan Raja Zombie, kabut gelap yang mengelilingi Raja Zombie segera menjadi uap. Raja Zombie tidak memiliki senjata di tangannya, tapi tangannya sangat panjang, kuku hijau dari jari-jarinya semua mencapai panjang sepertiga meter, ditujukan untuk menggaruk Long Hao Shen. Sebuah ledakan resonansi terdengar di udara, dan Long Hao Shen bentrok dengan Raja Zombie bergegas. Sebuah ledakan dahsyat, menciptakan hamparan cahaya keemasan yang dahsyat, dan Long Hao Shen segera merasakan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi menghantamnya. Pada saat genting muncul keterampilan mengejutkan yang diperolehnya dari pelatihan di Menara Keabadian. Tubuhnya jatuh ke belakang 15 cm, dan selama waktu itu, tangannya yang lain meluncurkan kemampuan perisai suci dari perisai suci yang mulia. Terlepas dari itu, tubuh Long Hao Shen masih secara paksa dihancurkan ke tanah, dengan keras menyerangnya. Sebuah kekuatan dampak besar menggali lubang yang dalam ke tempat di bawah kaki Long Hao Shen ini. Tetapi pada kenyataannya, ini tepat di atas batu. Namun, Raja Zombie itu juga tampaknya tidak jauh lebih baik. Serangan Long Hao Shen tidak hanya terkonsentrasi dengan api sinar matahari, tetapi juga api suci, dua jenis api suci dan suci yang kuat yang segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah sosok menyelam Raja Zombie diblokir, dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan segera, gelombang besar cairan hijau mengalir keluar, saat dia berusaha memadamkan api suci-suci dan api sinar matahari. Namun, sebagai dewa pilihan, bagaimana mungkin api suci yang dilepaskan oleh Long Hao Shen begitu mudah ditangani? Bukan hanya tubuh Raja Zombie yang terbakar, tetapi bahkan jiwanya. Untuk sementara, bahkan dia tidak berani terus menyerang Long Hao Shen, dan melompat mundur, memimpin sekelompok zombie memanjat ke arahnya. Menarik dua zombie, dia merobek tubuh mereka untuk berkedip, menyebabkan sisa jiwa mereka yang kaya mengalir keluar ke tubuhnya bersama dengan cairan hijau, menyebabkan kedua api menjadi sangat lemah. Seolah-olah itu wajar, Raja Zombie membunuh lebih dari 20 bawahannya dengan cara ini sebelum memadamkan dua jenis api sepenuhnya. Ini adalah propertinya sebagai dewa pilihan. Jika Long Hao Shen menghadapi lawan yang berspesialisasi dalam atribut cahaya atau atribut yang tidak dibatasi oleh cahaya, meskipun dominasi unsurnya akan tetap ada, itu tidak akan dominan seperti sekarang. Namun, dia sekarang menghadapi makhluk undead yang paling takut dengan cahaya. Memang, seperti yang dikatakan Yating, Raja Zombie ini mencapai setidaknya kekuatan pada langkah ke-8, dan meskipun seharusnya tidak mencapai langkah ke-9, itu masih merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8. Tapi pembangkit tenaga listrik seperti itu menjadi jelas ketakutan saat diserang oleh dua jenis api Long Hao Shen, dan tidak berani mengejar dan menyerangnya lebih jauh. Namun, situasi Long Hao Shen saat ini juga tidak bagus. Merasakan rasa asam dan retak di tangannya, sensasinya di seluruh tubuhnya benar-benar berbeda, dan tulang-tulang di tubuhnya, saluran internalnya, serta organ dalamnya semuanya terasa sakit. Kekuatan Raja Zombie ini memang luar biasa. Meskipun dia berhasil datang dengan respons terbaik, dia masih nyaris terbunuh dalam satu pukulan dari lawan yang begitu dominan. Long Hao Shen jelas tahu bahwa Raja Zombie ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada Ahbao. Dan lebih jauh lagi, itu sepertinya adalah undead tipe serangan murni. Ini hanya meningkatkan tekanan pada Long Hao Shen, karena bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang ksatria yang berspesialisasi dalam kekuasaan. Meskipun energi spiritual eksternalnya sendiri tidak lemah, itu bahkan tidak sebanding dengan tingkat Raja Zombie.